Oh ya, terima kasih Mbak Lutfia. Ini langsung ini. Iya, Mau langsung. mau rehat dulu atau langsung? Beri aplaus dulu untuk para Wayan. Oh iya, lupa. Baik, terima Pak kasih Rudi. Pak Aplaus dulu Rudi. Pak Rudi. Oh iya, belum menyapa Pak Rudi. Selamat siang, selamat bergabung Pak. Pak Darwin, virtual background-nya Ya, matikan saja ya Pak. selamat siang. Virtual background-nya dimatikan saja ya, Pak. Karena laptop saya itu tidak begitu bagus, jadi mengecewakan kalau virtual background-nya ada. Bentar. Non. Cahayanya Pak. Ini jelas. Oke. Saya minta tolong saya kepada hostnya untuk bantu saya untuk melakukan share screen ya, karena kalau saya share screen pakai laptop saya pasti juga bermasalah, nanti ada masalah teknis. Saya menyapa dulu deh peserta dan yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam bahagia untuk kita semua ya. Kepada yang terhormat Bapak-Bapak dosen yang ada di lingkungan rumpun teknik mesin, kemudian kepada yang terhormat koordinator P2M, yang baik yang ada di Zoom di sini maupun yang ada di Cinangka, dan juga para peserta yang ada di Cinangka. Saya sebenarnya lebih suka kalau saya bertemu langsung dengan para peserta yang ada di sana. Selain saya juga pengen jalan-jalan, seperti Mas Dar. Bertemu langsung ada sesuatu dan lain hal yang tidak akan pernah bisa digantikan hanya dengan melakukan Zoom seperti ini. Jadi, someday lah, suatu saat nanti saya berharap kita bisa bertemu bersama. Berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, ini sebenarnya adalah kelanjutan dari materinya Pak Wayan yang tadi dan Pak Yoga yang tadi dijelaskan. Kalau tadi hanya merawat saja, ini kalau materi yang saya akan berikan ini bagaimana kalau kita ada masalah-masalah yang kecil ya, biasa kita temui di AC ini. Boleh apakah sudah ada datanya? Saya pernah ngirim ke host berkaitan dengan materi presentasi. Cek kepada hostnya, kalau boleh melakukan share screen. Iya, baik Pak. Sedang dibuka. Terima kasih. Sebelumnya. Ada banyak masalah yang ditemui di AC ini sebenarnya, seperti yang ditanyakan tadi oleh salah satu peserta. Mas apa ya? Saya tidak begitu dengar suaranya di sini. Cuman bagaimanapun juga namanya AC sekarang itu menjadi sangat ngetren. Kenapa? Karena tempat kita itu tropis dan kita sekarang karena adanya teknologi alergi panas. Jadi kalau ada panas sedikit kita mulai mengeluh dan lain sebagainya. Bahkan kalau Anda perhatikan di perumahan sekarang, perkantoran, sekolah-sekolah sudah mulai pakai AC, sekolah-sekolah yang tertentu mulai. Dan listrik terbesar itu justru diambil oleh sistem pendingin ruangan, bukan oleh lampu, bukan oleh yang lain, tapi sistem pendingin ruangan. Anda bayangkan saja kalau tadi Pak Ragil pompa air itu rata-rata hanya 125-150 watt, AC itu paling kecil 1 PK. 1 PK itu sekitar 368 watt, 300 sampai 400 watt. Berarti kan di sekolah kadang-kadang satu ruangan itu butuh AC yang lebih dari 1 PK. Jadi kalau ada kendala di sistem pendingin ruangan ini, maka kebutuhan listrik yang kita dapatkan, yang kita alami konsumsinya juga jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, daripada kita hanya lampunya yang kebesaran dan lain sebagainya. Ya, sambil menunggu share screen-nya, wah ini jeleknya laptop zaman dulu. Jadi laptop saya tidak dirantang untuk PJJ, jadi beginilah jadinya. Kalau share screen suka ngadat. Sudah ketemu, Mbak Panitia?
Sudah Pak, ini sedang share screen. Nah, saya jelaskan di sini hanya beberapa teorinya. Sebenarnya biasanya kalau P2M seperti ini kita mulai dengan bagaimana masang AC. Saya kirimkan lewat Mas Danar, utusan saya. Mas Danar di sana satu perangkat AC, kemudian semoga tidak lupa, saya minta kemarin tolong dikirimkan juga tang ampere sebagai bagian dari diagnosa ini. Jadi akan lebih suka saya kalau sebenarnya ketemu Anda bersama, kemudian kita bersama-sama masang AC-nya, kemudian kita juga belajar bagaimana kemudian mendiagnosa apa yang terjadi kalau misalnya AC-nya bermasalah. Oke. Ini sudah ada. Oke. Judulnya ini diagnosa dan perbaikan ringan pada AC. Sebenarnya istilah bahasa Inggrisnya sederhana, air conditioning troubleshooting. Jadi kalau ada masalah dengan air conditioning, maka troubleshooting-nya bagaimana masalah dan bagaimana menyelesaikannya. Next saja deh supaya kita cepat, supaya kita bisa sholat bersama-sama. Oke, ini sudah dijelaskan oleh Pak Wayan. Sebenarnya cara kerjanya sistem AC itu komponennya dulu. Komponennya sistem AC itu ada 3 sebenarnya. 3 bagian besar. Yang pertama itu adalah indoor unit yang ada di dalam, kemudian outdoor unit yang ada di luar, dan kemudian adalah pipa. Pipa yang menghubungkan antara outdoor dan indoor. Jadi ada 3 itu. Kemudian di outdoor itu isinya adalah komponen outdoor itu ada kompresor, kemudian ada kondenser yang paling penting, kemudian ada perangkat-perangkat yang lain. Sedangkan yang di indoor itu adalah ada evaporator. Kemudian secara sederhananya bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya AC itu adalah seperti yang sudah dijelaskan Pak Wayan, singkat saja. Freon itu dalam bentuk gas, sama kompresor itu kemudian ditekan sehingga temperaturnya menjadi tinggi, naik. Oleh kompresor, kemudian freon tersebut dikirim ke kondenser untuk didinginkan dengan fan. Jadi kayak radiator itu ya. Setelah itu, freon yang temperaturnya tinggi, tekanan yang tinggi itu kemudian temperaturnya rendah, menjadi turun sama dengan temperatur lingkungan, tapi tekanannya masih tinggi. Dia berubah menjadi cairan. Jadi uap freon itu berubah menjadi cairan. Selanjutnya, kemudian cairan freon tersebut diekspansi istilahnya. Di sini ekspansinya adalah pakai pipa kapiler. Jadi pipa yang berbentuk kecil sekali seperti kawat, lubangnya kecil sekali. Jadi analoginya seperti kalau Anda punya kompresor, tangki kompresor, kemudian ada air gun yang semprotan udara tersebut, Anda semprotkan ke tangan Anda, kan rasanya dingin ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tekanan tinggi diubah menjadi tekanan rendah, airnya dingin, jadi dingin. Nah, freon yang telah dingin tersebut kemudian dikirim ke freon yang dingin tersebut menyerap udara panas dari ruangan, kemudian didinginkan, dihembuskan menjadi udara dingin. Diuap lagi, freonnya menjadi uap lagi, kemudian kembali dikirim ke kompresor. Ya, next. Kita lihat bagaimana sih next slide, Mbak. Kita lihat bagaimana komponennya si outdoor unit. Nah, komponen outdoor unit itu ada jantungnya tadi yang disebutkan Pak Wayan, yang hitam tersebut, ada kompresor, kemudian ada kondenser, pipa-pipa yang melengkung itu banyak sekali. Kemudian ada fan, kipas yang akan mendinginkan si kondenser. Kemudian juga ada kapasitor, ada 2 kapasitornya sebagai starter seperti yang dijelaskan Pak Fadil tadi. Baik kompresor maupun fan itu sebenarnya adalah motor listrik. Dan motor listrik untuk starting awal dia butuh starter yang biasa kita sebut dengan kapasitor. Nah, karena kompresor bentuknya gede, maka kapasitornya yang besar itu. Sedangkan untuk kipas, kapasitornya yang kecil itu, jadi starter
kipas yang kecil, starter kompresor yang besar. Di sini juga ada pipa kapiler tidak kelihatan, dan ada yang namanya overload protector. Jadi kompresor ini tidak boleh kelebihan beban. Kalau kelebihan beban atau panas, maka dia bisa meledak dan berbahaya. Karena itu dilindungi oleh overload protector yang ada, posisinya ada di atas kompresor. Oke, selanjutnya, next slide. Nah, kemudian ini yang dijelaskan Pak Wayan tadi melalui video. Ini adalah evaporator atau indoor unit. Di indoor unit ada evaporator yang besar tersebut, yang warnanya agak kuningan. Kemudian ada motornya, motor fan-nya, blowernya. Kemudian ada MCB, jadi sistem kontrolnya itu ada di sistem indoor unit. Juga ada termistor, ada semacam pengukur suhu untuk mengukur suhu yang ada di lingkungan. Jadi apakah lingkungan suhu yang ada di ruangan. Kalau suhu ruangannya sudah sesuai, maka AC-nya akan mati. Kalau suhu lingkungannya masih terlalu panas, maka AC-nya akan hidup. Begitu seterusnya. Oke, next, supaya tidak membosankan. Nah, kemudian apa saja sih kategori penyebab gangguan itu? Yang pertama itu kerusakan pada alat. Apa saja kerusakan pada alat? Pertama yaitu kerusakan pada saat pembuatan. Nah, ini urusannya pabrik ini. Jadi kalau urusannya pabrik kita terima barang cacat, ya sudah. Mau diapakan lagi, nggak bisa diapa-apakan. Yang kedua, kerusakan alat itu karena beban yang lebih. Beban lebih itu bisa karena listrik yang berlebih, atau selama pengiriman kerusakan karena tertekan dan lain sebagainya itu. Kemudian yang lain kerusakan alat itu karena pemeliharaan. Jadi karena jarang dipelihara, jarang dibersihkan, seperti yang Bapak Wayan jelaskan tadi, maka dia akan jauh lebih cepat rusak karena korosi, terutama di bagian kondenser maupun evaporator. Yang ketiga ini keausan. Ya, kalau sudah kita pelihara dengan baik, namanya barang itu kan ada waktunya. Suatu saat akan aus juga, tapi biasanya keausan itu umurnya cukup lama, di atas 10 tahun lah untuk AC, kalau dirawat dengan baik dan benar. Saya bahkan punya AC di rumah itu sudah lebih dari 15 tahun, tidak pernah rusak, tidak pernah bermasalah. Kemudian yang lain itu adalah penyetelan yang tidak tepat. Jadi kategori gangguan bisa saja udara ventilasi terlalu banyak, jadi dalam ruangan yang harusnya didinginkan, jendelanya dibuka semua, pintunya dibuka semua, nah nggak akan dingin-dingin. Nah itu gangguan juga. Kemudian kotoran dan debu. Nah, kotoran dan debu itu tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya banyak kotoran dan debu, otomatis juga AC-nya sering dibersihkan. Kemudian penyetelan alat kontrol, kemudian damper yang tidak seimbang, jadi meletakkannya harus pada posisi yang sama rata, dan selanjutnya. Terus, oke Mbak. Terus next. Nah, kemudian selanjutnya kategori yang lain adalah instalasi yang tidak benar. Nah, ini sebenarnya biasanya kita praktekkan bagaimana cara menginstalasi AC dengan benar. Mungkin nanti akan dipraktekkan oleh Mas Danar yang ada di sana dengan timnya. Kemudian perancangan yang tidak tepat. Nah, ini urusannya pabrik ini. Bisa saja unit terlalu kecil, jadi kita pakai AC setengah PK untuk mendinginkan misalnya aula gitu ya. Jadi ini sebenarnya salah satu dari perancangan yang tidak benar. Yang lain saluran udara terlalu dingin, distribusi udara tidak baik, alat kontrol tidak sesuai, kemudian perubahan kondisi operasi ini biasanya yang ditentukan oleh pabrik ini yang merancang. Oke. Dan yang terakhir itu kerusakan pada alat kontrol ini biasanya berkaitan dengan kelistrikan. Bagaimana rangkaian kelistrikannya, bagaimana kontak-kontak listrikannya, bagaimana menyambungnya, dan lain sebagainya. Karena sambungan yang tidak baik, ingat AC ini kan wattnya lumayan besar, ini di atas 300 watt. Kalau sambungannya tidak baik, akan menyebabkan panas pada kabel. Kalau kabelnya panas, lama-lama terjadi over ampere-nya akan menjadi terlalu tinggi. Dan itu akan membuat satu terminal bisa terbakar. Oke, terus selanjutnya. Nah, ini yang saya ingin ajarkan hari ini, yang sederhana-sederhana saja deh. Jadi keluhan utama pada sistem AC itu adalah, yang pertama, AC-nya tidak mau hidup. Yang kedua itu yang sering dialami itu, si indoor itu netes air.
Jadi airnya sampai kemana-mana itu, sering alami itu. Kemudian yang ketiga itu adalah unit beroperasi dengan baik, tetapi tidak dingin. Nah, ini yang sering dikeluhkan. Si AC-nya itu beroperasi, tapi bising sekali suaranya. Kemudian ada yang AC-nya mau hidup, tapi nggak lama kemudian mati. Dan yang terakhir itu adalah si AC-nya berbau tidak sedap. Nah, ini adalah keluhan-keluhan yang sering terjadi. Next, kita lihat keluhan yang pertama. Bagaimana kalau unit itu tidak hidup? Kalau unit itu tidak hidup, AC tidak hidup, yang pertama kali dilakukan adalah periksa remote, kemudian kita periksa sistem kelistrikannya, periksa circuit breaker, sikring, kemudian periksa sumber tenaga. Ya, kita lihat deskripsinya. Next slide. Next slide. Nah, oke. Yang pertama, periksa remote. Jadi kalau AC-nya tidak hidup, kan kita biasanya menghidupkan AC dengan menggunakan remote. Nah, pastikan remote-nya itu ada baterainya pertama kali. Kalau remote-nya tidak ada baterainya, berarti yang seperti yang di gambar kanan itu tidak akan muncul tulisan 16C dan lain sebagainya itu ya, 16 derajat, kemudian anginnya dan lain sebagainya. Kalau itu sudah nyala, maka pencet yang tombol warna merah itu ya biasanya, atau biasanya ada yang tulisannya on off atau yang garisnya putih seperti itu. Nah, kemudian dipencet itu. Kalau misalnya masih tidak hidup juga sistemnya itu, bisa jadi banyak masalah. Remote-nya rusak atau misalnya remote-nya tidak sesuai, jadi menggunakan AC merek apa, menghidupkan remote pakai merek yang lain. Nah, seperti itu biasanya tidak mau. Maka mau tidak mau kita bisa melakukan penghidupan AC secara manual. Jadi ini AC-nya sudah terpasang. Bagaimana caranya? Kalau Anda buka cover depannya AC, maka biasanya di ujung kanannya itu ada tombol kecil. Ada yang bisa dipencet langsung dengan tangan, ada yang harus pakai pulpen atau obeng lah untuk menusuknya dia. Kemudian dipencet itu sehingga AC-nya bisa hidup. Jadi itu pertama kali yang diperiksa. Kalau misalnya tidak hidup juga, apa yang harus dilakukan? Next slide. Maka periksa apakah ada listrik atau tidak yang mengalir ke dalam sistem AC. Jadi biasanya AC itu akan dicolokkan pertama kali ke kunci kontaknya. Nah, di kunci kontak biasanya yang sering dipakai kunci kontak yang seperti yang di kanan atas itu ya, itu ada sikringnya. Jadi sikringnya pastikan ada listrik yang mengalir, kemudian sikringnya pastikan sikringnya tidak putus. Kalau sikringnya putus, ya otomatis tidak ada listrik yang mengalir, ya AC-nya juga tidak hidup. Atau kadang-kadang dipasang pakai MCB, kontak trigger, circuit breaker seperti yang ada di kanan bawah itu. Nah, pastikan circuit breaker-nya naik ke atas. Kalau dia turun ke bawah ataupun fuse-nya putus, nah berarti AC-nya ada konsleting. Nah, itu kita periksa lebih lanjut. Oke, next. Nah, ini bagaimana kalau misalnya periksa circuit breaker-nya bermasalah. Nah, kadang-kadang bisa hidup sebentar, kemudian dia mati. Mengapa itu bisa terjadi? Karena circuit breaker-nya itu terlalu kecil dibandingkan dengan kapasitas AC-nya. Atau sikringnya terlalu kecil dibandingkan dengan kapasitas AC-nya. Sehingga kemudian dia menjadi putus. Atau ada konsleting. Karena itu periksa juga bagaimana circuit breaker-nya, bagaimana sikringnya. Biasanya menggunakan tang ampere atau pakai multitester bisa dilakukan. Atau ampernya terlalu besar. Jadi AC ini kalau ampernya terlalu besar karena freonnya terlalu banyak atau kompresornya terlalu panas, maka overload protektornya akan membuat AC ini kompresornya mati. Jadi kalau itu terjadi, maka tunggu sebentar. Setelah kompresornya dingin atau sistem kelistrikannya benar, maka ketika dihidupkan, AC ini akan bisa hidup kembali. Oke, next, terakhir. Bagian ini. Yang terakhir itu kalau misalnya sudah benar, bisa menyala, kok si remote-nya bisa menyala, kemudian sirkuit
breakernya bisa menyala, sekringnya bisa menyala, periksa sumber tenaganya. Jangan-jangan belum bayar listrik. Atau jangan-jangan kita diputusin PLN, atau tokennya habis, dan lain sebagainya. Nah, jadi periksa sumber tenaganya, pastikan memang ada listrik yang mengalir ke dalam rumah. Ya. Jadi itu yang pertama kali kalau sistem AC tidak menyala. Terus, next. Ini tempat saya azan, tapi saya rasa di sana beda waktu ya, mungkin belum azan. Ya, kita lanjutkan saja deh sebentar. Kemudian, bagaimana dengan AC apabila bocor atau netes air? Bocor netes air ini pertama kali yang kita lakukan adalah periksa saluran pembuangan airnya, kemudian periksa kemiringan indoor dan itu salah ketik, dan pipa pembuangan. Kemudian periksa apakah ada kebocoran freon. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Terus, Mbak. Nah, yang pertama, AC itu sebenarnya dia akan selalu mengeluarkan air. Mengapa dia mengeluarkan air? Karena evaporator itu temperaturnya jauh lebih dingin daripada temperatur ruangan. Jadi sebenarnya kalau belajar sifat-sifat udara, udara itu ada uap airnya. Apabila perbedaan antara itu lebih dari 15 derajat Celcius, jadi misalnya lingkungan 30 derajat Celcius, atau ruangannya 30 derajat Celcius, kemudian kisi-kisi evaporator AC itu 10, 15 atau 10 derajat Celcius, maka di kisi-kisi AC pasti akan terjadi embun. Jadi kondensasi. Nah, embun itu akan menetes, kemudian ditampung di bawahnya evaporator, dan akan dibuang keluar. Jadi kita akan selalu melihat bahwa indoor itu selalu mengeluarkan air, menetes air. Nah, karena dia mengeluarkan air terus-menerus, maka tidak tertutup kemungkinan di saluran pembuangannya, di selangnya itu akan terjadi lumut. Nah, lumut itu kemudian akan mengerak sehingga menyumbat sistem pembuangan AC-nya. Atau kadang-kadang ada binatang yang kurang kerjaan gitu ya, main-main ke dalam selang, kemudian membuat sarang sehingga mampet juga sistem AC-nya. Karena itu kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya berarti selang pembuangan airnya disemprot atau dikasih selang, dibersihkan, disemprot dengan air bertekanan tinggi untuk membersihkannya. Kalau itu sudah, maka kemungkinan besar airnya akan menetes melalui situ. Jadi bersihkan itu. Biasanya kalau melalui perawatan yang seperti yang dilakukan Pak Wayan tadi, ini akan terdeteksi kalau misalnya ada saluran yang mampet, karena kalau ketika dibersihkan dia akan banjir dia. Nah, itu akan terdeteksi kalau saluran itu mampet. Terus next slide. Selanjutnya itu adalah kesalahan pemasangan ini sebenarnya. Jadi indoor itu sebenarnya harus dipasang dalam keadaan rata air. Rata air itu apa ya? Datar dia. Karena itu orang yang masang indoor harus bawa water pass. Akan jauh lebih baik kalau indoor itu agak lubang pembuangannya, sehingga kalau ada air dia akan dengan cepat terbuang mengalir melalui selangnya. Kemudian di selangnya juga bagian pembuangannya juga dibuat lubangnya agak miring ke bawah, sehingga airnya dengan cepat juga bisa mengalir keluar. Jadi ini proses pemasangannya sebenarnya rumah tangga indoor. Jadi periksa apakah indoornya kemiringannya benar rata air. Kalau misalnya ini kan miring ke kanan berarti ya ini ya. Kalau indoornya lubangnya di kanan, indoornya miring ke kiri, maka yang terjadi air itu tidak mengalir ke kanan, tapi dia akan terbuang ke arah kiri. Jadi ini periksa bagian ini, bagian kemiringan indoornya. Terus. Nah, ini yang lebih parah sebenarnya. Ternyata AC-nya sudah benar, pembuangannya sudah benar, kemudian terjadi kebocoran freon. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, kalau misalnya freonnya bocor, maka tekanan di dalam AC-nya menjadi rendah. Akhirnya temperatur AC itu tidak diharapkan sebenarnya kurang dari 0 derajat Celcius. Jadi diharapkan masih di atas 0 derajat Celcius. Kalau di bawah 0 derajat Celcius namanya kulkas. Kan? Kalau AC kan tidak sampai 0 derajat Celcius.
rata-rata suhu nyaman orang Indonesia itu sekitar 27, 26 derajat Celcius, 25 standar SNI-nya sebenarnya. Nah, kalau misalnya tekanan AC-nya rendah, maka menurut hukum termodinamika istilahnya ya, maka temperatur freonnya juga akan menjadi sangat rendah. Karena itu akan terbentuk bunga es di evaporator. Bunga es ini bukan tambah dingin, membuat AC-nya tambah dingin, tapi justru membuat si evaporatornya, jadi bunga es ini berfungsi sebagai isolator bagi evaporator. Jadi kalau Anda punya kulkas, kulkas itu di freezernya ada bunga es, justru kulkas Anda tidak akan dingin. Karena itu sebaiknya kalau punya kulkas yang satu pintu itu senantiasa di defrost, jadi dicairkan supaya kulkasnya tetap dingin. Sama seperti tadi, kalau terjadi kebocoran terjadi bunga es. Nah, bunga es ini akan menyebabkan ketika dia mencair akan menyebabkan air itu akan tertumpah kemana-mana. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya pertama kali ya dicari di mana titik kebocoran freonnya terjadi. Masalahnya adalah nanti kita akan lihat bagaimana mencari titik kebocoran. Kalau kebocorannya itu memang terjadi di evaporator, maka tidak disarankan di evaporator itu untuk dilas atau disolder. Karena kalau seperti itu terjadi, evaporator yang titik yang disolder, itu bagian titik yang lain itu sudah terjadi korosi, karena biasanya ini terjadi karena si AC-nya lupa, sering tidak dibersihkan, jadi terjadi korosi. Nah, kalau itu terjadi bagaimana? Ya akan dalam 1 atau 2 bulan akan terjadi kebocoran yang sama. Terus menerus seperti itu, kita akan boros freon. Jadi lebih baik ganti 1 unit indoor. Kalau misalnya terjadi kebocoran pada evaporator. Oke, nanti next kita lihat bagaimana cara mencari kebocoran. Terus, nah kemudian bagaimana kalau si AC-nya itu tidak dingin? Kalau AC-nya tidak dingin, yang pertama ya diperiksa remote-nya. Kedua itu diperiksa apakah ada kebocorannya. Kemudian diperiksa apakah ada penambahan AC itu mendinginkan ruangan kecil, tiba-tiba ruangannya ditambahin menjadi tambah besar dan lain sebagainya. Kalau di ruangan kelas kan ada ruangan yang bisa dibelah kan ya, bisa dibelah kemudian digabung menjadi satu. Ya tidak akan dingin juga karena bebannya terlalu besar. Kemudian penambahan beban internal, misalnya tadinya hanya untuk ruangan pertemuan yang isinya 10 orang, tiba-tiba ada 50 orang atau lebih, atau ada masak-masak lah, program masak-masak di dalam ruangan tersebut. Ya jadi tidak dingin. Kemudian harus dicek apakah pintunya sering dibuka atau tidak. Kemudian ada udara tidak pada sistem refrigerasi, karena itu biasanya ketika pertama kali instalasi itu menggunakan pompa vakum atau biasanya di flashing supaya tidak ada sistem udara di dalam freon. Jadi freon itu tidak boleh campur udara di dalam sistem AC. Kemudian periksa sistem apakah angin yang keluar dari blower itu sudah mengalir dengan baik atau tidak. Saya akan menjelaskan yang 2 di atas saja supaya kita punya waktu yang cukup. Saya kira kalau kelamaan kita akan membosankan. Oke, terus Mbak. Yang pertama, yang sederhana itu periksa remote-nya. Jadi kalau remote itu pada posisi fan, yang ada di kiri itu ya fan atas, maka kompresornya tidak akan bakalan nyala. Jadi yang berfungsi pada AC kita hanya kipas saja, tidak akan menyala. Karena itu harus pada posisi paling tidak cool atau auto, supaya si AC-nya menyala. Jadi ini paling simpel lah ini. Kita periksa, kok nggak dingin apa? Oh, ternyata remote-nya nggak pada posisi cool. Nah, itu kan bermasalah. Oke, next. Ini gampang. Selanjutnya, ini yang sering terjadi. Terjadi kebocoran pada sistem freon. Cirinya apa? Yang pertama, seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya tadi, kebocoran itu akan menyebabkan bunga es. Pertama, bunga es itu sebenarnya terjadi di outdoor itu di bagian pipa yang kecil. Jadi outdoor itu ada 2. Dia akan terjadi bunga es di pipa yang kecil, itu bermasalah. Kalau di pipa yang besar terjadi bunga es, tidak begitu bermasalah.
Tapi kalau di pipa yang kecil terjadi bunga es, kita dalam masalah. Nah, jadi itu. Kalau lebih parahnya lagi terjadi bunga es di mana? Kalau sudah terlalu parah terjadi bunga esnya di indoor seperti yang kita lihat gambarnya sebelumnya. Nah, kalau seperti itu terjadi bunga es, ini adalah ciri dari AC yang bocor, sistem AC-nya bocor, freonnya. Nah, kalau dideteksi lebih lanjut pakai manifold seperti yang dilihat di gambar, maka akan terlihat tekanannya sangat rendah. Atau paling sederhana, kita pakai tang ampere, kita periksa arus yang mengalir, maka arus yang mengalir menjadi sangat rendah. Jadi hitungannya sederhana. Sebenarnya kalau AC itu 1,5 PK, AC-nya 0,5 PK, maka 0,5 PK kan kira-kira 368 watt. Kalau arus voltase listrik PLN itu 220, berarti kan ampernya sekitar 1,7. Kalau ampernya kurang dari 1 ampere, maka berarti kompresor itu terlalu ringan. Artinya freon yang ada di dalam AC berkurang sangat banyak. Hasilnya apa? Kalau freonnya AC berkurang sangat banyak, yang terjadi adalah seperti yang kita lihat di sana, terjadi bunga es. Freonnya terjadi kebocoran pada freon. Atau kalau lebih dari itu sebaliknya, freonnya kebanyakan, maka biasanya kalau freonnya banyak, maka overload protektornya akan hidup, AC-nya akan sering mati dengan sendirinya. Oke, terus. Next. Nah, kalau terjadi kebocoran AC, di mana kemungkinan kebocoran itu terjadi? Terus. Next slide. Nah, sistem AC kita bisa lihat ada indoor, ada outdoor. Kemudian antara indoor dan outdoor itu ada pipa penghubungnya atau freonnya. Nah, kemungkinan pertama terjadi kebocoran itu, jangan menduga indoor sama outdoor-nya dulu, karena kalau indoor sama outdoor-nya bocor, ganti AC itu. Yang pertama kali yang sering terjadi itu adalah di pipa penghubung antara outdoor dan indoor. Jadi antara outdoor dan indoor itu ada pipa, dia ada 4 titik sambungan. 2 di titik indoor dan 2 di titik outdoor. Periksa itu apakah nipel-nipelnya sudah dikencangkan dengan baik. Biasanya mengencangkannya pakai 2 kunci. Kemudian diperiksa lagi apakah sudah di flaring dengan baik atau ada tekukan-tekukan pipa yang terlalu patah sehingga terjadi keretakan pada pipa tersebut. Next slide. Nah, kita lihat. Biasanya terjadi di yang di atas itu ada nipelnya. Nah, nipel itu sering sekali kebocoran yang sangat kecil. Mengapa itu terjadi kebocoran? Karena ketika flaring, jadi menyambung pipa AC itu menggunakan flaring seperti yang ada di bawah. Ada pipanya di apa ya namanya ya, kalau bahasa orang Jawa itu dijembeng, dilebarkan. Kalau melebarkannya tidak teliti atau pipanya terlalu tipis, maka akan terjadi retak rambut. Sehingga ketika dipasang, dikencangkan, retak rambut itu akan menyebabkan freonnya bocor. Nah, itu diperiksa kembali apakah terjadi kebocoran lewat itu atau tidak. Ada 4 titik yang harus diperiksa. Nah, kalau itu sudah diperiksa, sudah diyakinkan tidak bocor, biasanya meyakinkannya itu sederhana. Kalau punya pompa vakum, divakum, kemudian sampai vakumnya 0, kemudian ditunggu kira-kira setengah jam. Kalau setengah jam itu tidak terjadi kenaikan tekanan, maka diyakini kalau si sistemnya tidak bocor. Kalau terjadi keyakinan kenaikan tekanan, ya harus diperiksa jadi kebocorannya. Nah, itu diperiksa kembali. Kalau itu sudah diyakinkan tidak bocor pada sistem sambungannya, next slide, maka kemungkinan kebocoran itu tinggal ada di evaporator maupun di kondenser. Nah, biasanya terjadi di antara kisi-kisinya. Cirinya apa? Cirinya itu ada, jadi sistem AC itu ada olinya di dalamnya. Kalau di evaporator maupun di kondenser itu ada tetesan oli, maka bisa diyakini bahwa di evaporator maupun di kondenser itu terjadi kebocoran karena olinya mengalir keluar. Jadi yang parah ya sepertinya ada di atas sampai melebar seperti itu. Kebocoran ini bisa terjadi karena yang pertama karena korosi. Jadi
karena sering lupa dibersihkan, kemudian kena air, kena debu, dan lain sebagainya, terjadi korosi di kisi-kisinya. Atau kalau tekanannya terlalu besar, ini biasanya jarang terjadi. Kalau tekanannya terlalu besar, ngisi freonnya kebanyakan, maka kemudian akan pecah pipanya. Jadi itu yang terjadi kalau dia kebocoran. Nah, kalau diatasi, maka selanjutnya freonnya ya diisi kembali. Next slide. Nah, kalau sudah diatasi, maka selanjutnya supaya si bunga esnya hilang, freonnya diisi kembali. Jadi freonnya diisi, pelan-pelan isinya. Biasanya kita praktek ngisi AC begitu ya, ngisi freon AC, pelan-pelan ngisinya. Kalau ini slide yang lama ini. Kalau masih pakai refrigeran R22, sekarang sudah jarang sekali AC baru R22, itu antara 30 sampai 40 PSI di tekanannya. Kalau R32 itu sekitar 130 PSI. Tapi paling mudah, paling pasti hitungnya ya, tidak usah tahu berapa tekanannya, itu adalah menggunakan tang ampere. Lebih sederhana menghitungnya, mau refrigerannya apa saja tidak terpengaruh. Yang penting adalah kompresor itu menggunakan arus sesuai dengan speknya dia. Jadi kalau setengah PK berarti arusnya kira-kira 1,7. Kalau 1 PK ya kira-kira arusnya 1,7 kali 2 berapa ya, sekitar 3,5 lah. 1,7 ya 3 lebih sedikit lah. Kalau kurang dari itu artinya freonnya kurang. Kalau ampernya lebih dari itu berarti freonnya terlalu banyak. Karena menggunakan tang ampere. Next slide. Supaya cepat tidak membosankan. Ya, kemudian yang selanjutnya itu unit beroperasi dengan bising. Jadi kalau unit beroperasi dengan bising bagaimana? Ya periksa mungkin ada part yang lepas. Atau periksa mungkin blowernya ada, bila pengarahnya ada yang pecah atau rusak. Kemudian periksa juga apakah ada pipa-pipa AC yang menempel ke dinding AC. Terus. Nah, jadi kalau berisik bagaimana? Ya kita periksa jangan-jangan ketika tadi bongkar pasang si casing AC lupa mengencangkan baut-bautnya atau skrup-skrupnya. Jadi diperiksa, dikencangkan beberapa baut dan skrup yang longgar. Ini cara yang termudah. Terus next. Selanjutnya yang menyebabkan baik blower di indoor maupun blower di outdoor. Biasanya adalah motornya kendor atau bearingnya si motornya itu tidak pas pada posisinya, pecah atau tidak pas pada posisinya, atau biasanya blowernya itu patah. Bisa terjadi di tempat kami karena kantor kami itu ada belakangnya ada lapangan futsal gitu ya. Pernah terjadi kejadian seperti saya lihat, si kipasnya outdoor itu kena bola kemudian patah sehingga suaranya sangat berisik karena putarannya menjadi tidak seimbang. Atau di kantor saya itu bilah blower indoornya itu ada yang pecah sehingga ketika berputar juga menimbulkan suara berisik. Jadi paling tidak dirawat, AC-nya dibersihkan seperti yang Pak Wayan tadi jelaskan untuk memeriksa apakah ada bagian-bagian yang longgar atau ada beberapa bagian yang patah. Next slide. Nah, yang berikutnya itu sambungannya tidak benar. Jadi kalau misalnya pipa-pipanya nempel ke dinding ketika dindingnya bergetar, seperti sepeda motor atau seperti mobil, kan ada blowernya bergetar, maka akan menimbulkan suara yang tidak nyaman juga. Biasanya diperiksa apakah sudah sambungannya juga posisi yang benar. Jadi diperiksa setelah terjadi penempelan ini tidak terlalu berat, hanya berisik saja biasanya suaranya. Oke, next. Selanjutnya, bagaimana kalau unitnya itu dihidupkan tapi segera mati? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu, yang B dulu deh, periksa thermal overload-nya. Biasanya bisa terjadi karena ampernya itu terlalu besar, jadi thermal overload-nya menyala. Atau juga periksa termostatnya. Jadi di indoor itu ada termostat. Kalau Anda buka covernya,
ada satu kayak kawat itu ya di depannya si sistem AC, itu diperiksa apakah termostatnya baik atau tidak. Karena itu yang membuat AC itu menyala dan mati sesuai dengan temperaturnya. Dan periksa ampere meter yang lebih penting. Terus, next. Yang terakhir itu adalah bagaimana kalau unit itu berbau tidak sedap. Nah, ini berbau tidak sedap ini biasanya karena indoor-nya itu sudah sangat kotor. Jadi indoor itu kan sebenarnya menghisap udara dari ruangan, kemudian udara dari ruangan tersebut dilewatkan ke evaporator, kemudian dihembuskan. Nah, kalau ada kotoran, maka kotorannya akan nyangkut di evaporator. Kalau itu terus-menerus terjadi, maka kelamaan semua bau yang ada, sisa-sisa kotoran yang ada di ruangan tersebut akan menumpuk di evaporator. Dan ini akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Karena itu solusinya bagaimana? Ya sederhana, bersihkan evaporator sesering mungkin. Biasanya sekitar 3 bulan sekali lah kalau untuk sistem yang sering dipakai. Kalau jarang dipakai ya paling tidak 5 bulan sampai 6 bulan sekali. Ya, terus. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya sistemnya lebih berat, misalnya overload bermasalah dan lain sebagainya, kalau seperti itu lebih baik kita panggil teknisinya atau ganti AC yang baru deh. Kalau misalnya terjadi kebocoran yang parah. Demikian misalnya ada yang mau ditanyakan atau bisa di-sharing bersama kami. Kalau kami bisa membantu akan kami lakukan. Silakan. Monggo. Oh, yang pertanyaan tadi paling tidak sudah ada pencerahan ya, Mas. Apa tadi? Oh ya, silakan. Pak, untuk penempatan kompresor Ya. atau penempatan outdoor. Ya. Nah, bagusnya itu di atas indoor atau di bawah indoor. Oh ya, terima kasih. Gitu. Karena kayaknya berpengaruh ketika penempatan di atas maupun di bawah itu Pak. Sama minimal penggunaan panjang pipa turbinnya itu berapa Pak? Oke. Karena itu juga akan mengaruh ke ampernya juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, penempatan outdoor. Sebenarnya tidak ada yang spesifik penempatan outdoor. Outdoor itu boleh di atas atau di bawah indoor. Cuman ada batasannya. Kalau misalnya dia di atas atau di bawah indoor, maksimal itu kalau nggak salah secara vertikal ya, itu tidak boleh lebih dari 10 meter. Jadi kalau terlalu tinggi atau terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu akan membuat sistemnya akan, si kompresornya akan ngoyo, itu tahu ngoyo ya, akan itu orang Lampung bekerja keras tapi mungkin ya Pak. Ya bekerja keras. Nah, orang Lampung tapi kebanyakan lama di Jawa, jadi akan ngoyo lah. Nah, kalau saya pribadi, walaupun tidak ketentuan ya, kalau saya pribadi, saya lebih suka menempatkan outdoor itu ada di bawah kompresor, di bawah indoor, karena akan jauh lebih rapih. Mengapa? Karena kalau keluar dari indoor itu ada tiga pipa ya, pipa freonnya ada 2, kemudian 1 pipa untuk pembuangan air. Sehingga kalau itu dijadikan 1, pipa pembuangan air itu harus ke arah ke bawah. Jadi pipa pembuangan air akan ke bawah, kemudian airnya akan terbuang dengan rapi. Kemudian selain itu, oli yang ada di kompresor juga ketika dia tersirkulasi, dia akan kembali masuk lagi kompresor karena posisi kompresornya lebih rendah daripada si indoornya. Biasanya cuma untuk hal semacam itu. Tapi sebenarnya ketentuan secara khusus tidak ada. Boleh di atas, boleh di bawah. Kemudian berkaitan dengan panjang pipa. Kalau dari pabrik, itu biasanya hanya dikasih pipa 3 meter.
Jadi pabrik itu menghitung bahwa kalau kita beli itu freonnya sudah tersimpan di outdoor. Kan ada freon, jadi sebenarnya kita tinggal pasang freonnya sudah ada di outdoor. Kita tidak usah menambah atau mengurangi freon itu, sudah ada di outdoor. Ketentuannya adalah pabrik hanya mengasih sekitar 3 meter. Jadi dia menghitung itu 3 meter. Jadi cukup untuk 3 meter si pipa freon. Bagaimana kalau kurang dari itu? Kalau kurang dari itu sebenarnya tidak bermasalah. Cuman ampere yang kita pakai akan jauh sedikit lebih tinggi karena tekanannya akan lebih tinggi. Tapi kalau lebih dari 3 meter, pipa yang kita pakai, misalnya posisi indoor sama outdoor-nya nggak bisa dipasang sedekat 3 meter, harus lebih jauh dari itu. Misalnya seperti itu, kita pakai pipa lebih dari 3 meter, bisa 5 meter atau 6 meter, maka harus diperiksa kembali berapa tekanannya dari si freon. Bisa pakai alat ukur tekanan di manifold atau bisa kita cek berapa ampernya. Biasanya kalau menggunakan pipa yang terlalu panjang, itu akan menyebabkan tekanan si freonnya menjadi berkurang. Bisa terjadi frozen seperti tadi. Sehingga harus ditambah freon yang baru. Karena itu biasanya tukang instalasi kan selalu membawa ampere ya, diperiksa ampernya. Kalau masih memenuhi syarat, dia tidak usah menambah freon. Tapi kalau terlalu panjang, jaraknya terlalu jauh, maka dia akan menambah freon supaya sistemnya berfungsi seperti normalnya. Jadi kalau pipanya terlalu panjang, apa yang dilakukan? Kalau pipanya terlalu panjang, setelah Anda pasang, sederhananya begini, kita nggak punya alat. Anda pasang, kemudian terjadi icing, ada es, bunga es, maka ya berarti pipanya kepanjang sampai tekanan yang diharapkan. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Apa ada yang tidak terjawab tadi ya? Saya lupa. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Atau cukup karena sudah waktunya makan siang dan sholat ini harusnya ya. Cukup, saya rasa saya kembalikan ke Mbak Lutfiah sebagai apa ya namanya ya, pembawa acaranya. Monggo Mbak Lutfiah.